Alhamdulillah di kesempatan malam ya, malam Senin yang penuh berkah ini, mohon maaf ya dalam mungkin nanti kalau paparannya kurang jelas, hari ini agak kurang enak badan ya. Dan sebetulnya bentrok setiap malam Senin itu kami sedang menyusun kurikulum Persis ya. Alhamdulillah sekarang sudah tahap menyusun buku ajar. Nah, tetapi demi pemudi ya, saya karena kecintaan saya terhadap pemudi selalu memprioritaskan ya Teh. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji ya tentang bagaimana kedudukan berjamiah, seperti apa dan bagaimana, walaupun mungkin ini karena teteh-tetehnya sudah TI ya, sudah sudah menamatkan ya berbagai tahapan, baik itu PKP 1, 2 ataupun training kadar instrukturnya sudah ditahapi. Namun mungkin untuk refresh sama ya, saya sudah langsung saja buka slide tos katingal teteh. Teh si Pak atau atasnya. Ya, baiklah, kita langsung saja ya. Saya udah Bu, udah. Ayah, Sudah ada sudah. Siap. Baiklah, kita langsung saja akan mempelajari tentang kejamiahan ya. Mungkin diawali dari bagaimana nanti kita yang mengkader para pemudi, calon anggota pemudi. Mereka harus betul-betul memahami dengan baik esensi dari hidup berjamaah, bagaimana berimamah, berimaroh, kemudian memahami juga ya dalil nakli ataupun dalil akli, sehingga ketika kita mengkader ya anggota pemudi itu bukan karena paksaan atau mungkin pengaruh dari lingkungan ya, tapi betul-betul berangkat dari pemahaman dan keyakinan yang kuat. Apalagi ini para instrukturnya ya harus berangkat dari pemahaman dan keyakinan yang kuat, tentu saja berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika kita sudah memiliki pemahaman yang kuat, nah mudah-mudahan bisa menunaikan ya tugas dakwah ini dengan penuh keikhlasan, kemudian istifragul wus'i ya, mencurahkan segenap potensi yang kita miliki untuk pengembangan jamiah tercinta. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa hidup berjamiah itu adalah tentu saja ya ini bagian dari ibadah, bagian dari implementasi dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah ya. Banyak sekali ayat atau hadis yang menuntun kita ya untuk hidup berjamiah, dan tidak jarang juga ya walaupun sudah jadi anggota pemudi tetapi ada juga yang ketaatan atau loyalitasnya masih rendah. Misalnya bukan hanya di pemudi saja ya, misalnya di Persisri juga ya, sekarang itu sudah di Persisri misalnya, karena pemahaman terhadap tentang dalil nakli ataupun aklinya ya, khususnya dalil naklinya kurang memahami dengan baik, sehingga banyak yang menjadi anggota itu dengan loyalitas yang rendah, pundungan gitu ya. Kemudian tingkat ketaatannya rendah, misalnya ada instruksi dari pimpinan seperti ini misalnya, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Sebentar saya mute dulu ya, banyak suara-suara, coba saya cek dari sini. Nah, tapi sebentar. Nah, boleh di mute dulu ya karena suaranya kesini Teh. Nah, jadi seperti itu intinya, untuk menciptakan loyalitas dan juga iltizam ya terhadap jamiah, supaya tidak dengan mudah misalnya meninggalkan hidup berjamaah, misalnya kalau ada suatu kekecewaan terhadap pimpinan ataupun misalnya ada pertikaian misalnya di internal atau ada kesalahpahaman, kemudian keluar dari jamaah. Nah, karena itu adalah ketidakpahaman terhadap hal yang mendasarinya. Oleh karena itu, insya Allah ya kita akan bahas hari ini
bagaimana hidup berjamaah. Nah, ini adalah sudah sangat populer ya. Di buku panduan itu, hidup berjamaah itu adalah merupakan tabiatul qaun ya, bahwa tabiat merupakan sebuah tabiat ya, atau gorizah, atau memang sudah pembawaan ya, bahwa manusia itu nggak mungkin hidup sendiri kan, pengennya berkelompok, pengennya bersama-sama misalnya. Nah, bahwa manusia adalah makhluk sosial, bahwa manusia adalah masuk bermasyarakat, sehingga pasti saling membutuhkan. Nah, diantaranya di Quran surah Al-Hujurat kita diingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami ciptakan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa ya, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di sini sudah sangat populer ya dalil tentang bagaimana bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling memahami, untuk saling tafahum, memahami ya, saling mengenal, saling mengenal berbagai hal ya. Kemudian nantinya kalau sudah mengenal, kemudian menjadi bersaudara dan sebagainya. Nah, kemudian bahwa dalam Islam tentu saja tidak mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sendiri gitu ya, menyepi, tidak bermasyarakat. Misalnya, aku mah takut daripada ngegosip sama orang lain, daripada dosa, mending di rumah aja misalnya. Nah, itu tidak seperti itu dalam Islam. Jadi tetap ya, habluminallah, habluminanas itu harus terlaksanakan dengan baik. Nah, kita diingatkan dengan salah satu hadis ya, hadis dari Abdullah bin Umar. Saya langsung saja ya, karena waktu mungkin masih banyak ya bahasannya, bahwa al-mu'minu, seorang mukmin, alladzi yukhalitun nas, seorang mukmin yang yukhalitun nas, dia bergaul dengan manusia ya, wa yasbiru ala adzahum, kemudian bersabar dengan adanya gangguan dari manusia yang lain, itu afdol, ini lebih utama, minal mukmin, daripada seorang mukmin alladzi la yukhalitun nas, yang dia tidak mau bergaul dengan manusia, wala yasbiru, dan dia tidak bersabar ala azahum, atas gangguannya. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam itu ya, jadi ini orang mukmin yang dia bergaul dengan masyarakat, kemudian ada masyarakat yang julid, ada yang hasud, dia bersabar dengan bergangguan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang dia tidak mau bergaul dengan yang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi ya, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, karena itu ada khair, itu adalah lebih baik. Nah, kemudian nah, kita awali dari Persis sebagai merupakan pokok ya dari ormas ini, yang merupakan dalam itunya itu adalah mengarahkan ruhul jihad, istihad, tajdid ya, supaya visi misi jamiah itu tercapai. Nah, ini ya visi Persis, diantaranya nama Persatuan Islam itu ya, kenapa dinamakan Persis? Karena terilham nih dari surah Ali Imran ya 103, bahwa wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dengan tali Allah itu adalah agama ya, yang terdiri dari Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguhlah pada Quran Sunnah jami'an, secara terorganisir, secara jami'an, secara berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai gitu. Nah, ini kan kita sudah memahami bahwa dikuatkan dalam hadis yadullah ma'al jamaah, bahwa pertolongan Allah itu ada bersama orang-orang yang berjamaah. Nah, jadi dari hadis tadi ya, dari ayat tadi, kita diperintahkan untuk yang tasimu, bersatu ya, yaitu bersatu di sini adalah bersatu dalam Quran dan Sunnah. Nah, bersatunya itu dalam Quran dan Sunnah bihablillah ya. Kita tidak pernah menemukan dalil bahwa
bersatulah wahai kaum muslimin, misalnya ya'tasimu qaumal muslimin, tidak seperti itu, tapi wa'tasimu bihablillah. Jadi karena persatuan itu adalah infial gitu. Jadi persatuan itu adalah buah dari perbuatan atau tindakan. Nah, kita akan bersatu. Nah, jadi persatuan itu adalah sebuah hasil ya, sebuah infial dari ketika kita sudah berpegang teguh kepada Quran, ketika kita sudah berpegang teguh kepada sunnah gitu ya. Nah, itu maka akan lahirlah persatuan. Nah, kemudian di sini ya, adapun bentuk jamiah persis adalah bagaimana hidup berjamaah, berimamah, berimaroh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai pemudi Persis yang ini ya lahir di Bandung tanggal 28 Februari 1954 bertepatan dengan 4 Sya'ban 1375 1312 Hijriah. Nah, ini sebagai otonom tentu saja mengikuti ya kepada bagaimana tadi ya yang termaktub dalam persatuan Islam. Kemudian kita langsung saja makna al-jamaah, karena ini terlalu banyak ya, saya akan skip mungkin tidak akan terlalu banyak juga. Bahwa makna al-jamaah itu, al-jamaah dari sisi bahasa dulu ya, dari etimologi, bahwa al-jamaah itu adalah kalau dalam kitab Mu'jamul Wasit ya disebutkan bahwa al-jama'atu lughatan, jamaah secara bahasa itu adalah al-adadul katsir. Nah, jadi jamaah secara lughatan, secara bahasa itu adalah al-adadul katsiru minan nas. Jadi sekumpulan manusia, wakila disebutkan pula al-ta'ifah minan nas, sekelompok manusia ya jama'uha yang mereka berkumpul gordun wahidun, memiliki satu tujuan. Itu adalah dari sisi bahasa. Adapun menurut syariah, menurut syara ya, al-jamaah itu banyak sekali. Nah, di sini misalnya menurut syar'i al-jamaah itu banyak ya, diantaranya jamaah itu bisa diartikan sekumpulan muslim yang berhimpun untuk sebuah urusan. Jadi pokoknya kalau ada sekumpulan muslim yang berhimpun dalam sebuah urusan itu adalah jamaah. Yaitu dilihat dari perkataan Umar bin Khattab ya. Annahu di sini ya, annahu la islama illa bijamaah. Sesungguhnya Islam itu tidak akan tegak illa bijamaah, kecuali dengan al-jamaah. Wala jamaah illa bi imaroh, dan jamaah tidak akan tegak ya kecuali dengan imaroh. Wala imaroh illa bi ta'ah, dan tidak ada imaroh kecuali dengan ketaatan. Nah, itu ya, jadi intinya yang pertama itu secara istilah sekumpulan manusia yang berkumpul untuk sebuah urusan itu adalah al-jamaah. Kemudian diantaranya yang lain pun banyak ya memberikan definisi, mungkin sebagian saja ya. Diantaranya Imam As-Satibi dalam Al-I'tisam ya, beliau menyampaikan bahwa pengertian al-jamaah itu adalah jamaah ahlul Islam, kelompok umat Islam, idza jitama'u, ketika mereka berkumpul bersepakat ala amrin, dalam sebuah urusan, fawajaba ala ghairihi, maka wajib bagi yang lain min ahlil milal ittiba'uhum. Jadi ketika sebuah kelompok Islam ya sepakat dalam sebuah urusan, maka wajib bagi orang selain muslim untuk tunduk pada aturan yang dibuat untuk Islam. Ini seperti itu ya. Kemudian diantaranya lagi banyak juga, ini dibacakan saja gimana ya, nggak apa-apa. Nah, ini ya misalnya jamaah juga disampaikan bahwa orang atau sekelompok orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, di sini ya bahwa dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa al-jamaah itu adalah al-jamaah wallah, demi Allah, wa mujama'atu ahlil haq, adalah perkumpulan ahlil haq, wa qallu, walaupun sedikit gitu ya. Jadi tetap dinamakan jamaah ya ketika berkumpul dalam sebuah hak kebenaran gitu ya, walaupun sedikit. Adapun firqah, termasuk firqah mujama'atu ahlil batil, perkumpulan ahlil batil walaupun banyak gitu ya. Jadi kalau walaupun sedikit tetapi berada dalam kebenaran itu adalah jamaah. Tetapi walaupun banyak misalnya tetapi berkumpul dalam kebatilan itu adalah firqah. Nah, misalnya. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa man kana 'alal haq, barang siapa yang berada dalam hak, dalam kebenaran, fahuwa jamaah, maka itu adalah berjamaah. Wa in kana wahidan, walaupun sendiri tetapi kita berada dalam hak, itu adalah al-jamaah.
Nah, apalagi di sini masih banyak juga ya hadis-hadisnya, misalnya ya, masih di makna al-jamaah itu adalah, langsung saja saya baca sebagiannya ya karena terlalu panjang. Misalnya ini langsung dari eh tafarraqtu ala, ini bahwa tafarraqtu ummati, kata Rasulullah ya, tafarraqat tufarriqu ya, tufarriqu ummati, bahwa umatku terpecah ala salasin wa sab'ina milah, menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa milah wahidah, kecuali hanya satu milah saja ya. Qalu, para sahabat bertanya ya, man hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala ma'ana alaihi washabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Nah, jadi apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan itu orang-orang yang bertegang teguh kepada apa yang aku dan sahabatku pegang teguh. Nah, jadi di sini bahwa masih mana al-jamaah ya, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa umatku terpecah menjadi 73 milah ya, semuanya masuk neraka kecuali satu milah. Para sahabat bertanya, siapa yang kelompok tersebut ya, yang kelompok najiyah yang selamat itu? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang aku dan sahabatku pegang teguh, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Quran dan as-sunnah. Nah, ini juga sama ya, masih senada yang ini ya. Tadi sama, nggak usah dibaca ya kalau yang sama. Nah, kemudian dari hadis-hadis tadi ya, ini itu tadi menunjukkan makna al-jamaah. Jadi banyak sekali makna al-jamaah. Yang terpenting pokoknya al-jamaah itu kata kuncinya ya, walaupun sedikit gitu ya, itu disebut jamaah. Tetapi walaupun banyak, walaupun sedikit tetapi berada dalam kebenaran, itu adalah jamaah. Walaupun banyak tetapi dalam kebatilan, itu adalah firqah. Nah, mudah-mudahan kita beriltizam ya, masuk di jamnya Persis. Nah, kita melihat bagaimana visi Quran sunnahnya ya. Visi Persis adalah al-jamaah, sehingga kita semakin yakin bahwa dengan visi al-jamaah itu berpegang teguh pada Quran Sunnah. Nah, mudah-mudahan kita semakin yakin dan semakin bergelora ya jihad jamiahnya gitu. Nah, kemudian perintah untuk berjamaah, bahwa berjamaah itu adalah ibadah gitu ya. Jangan sampai misalnya sejajar dengan ibadah-ibadah lainnya ya. Berjamaah itu adalah bagian dari ibadah. Di antaranya di surah As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, menyukai, alladzina yuqatiluna fi sabilihi, orang yang berperang, berjihad di jalannya ya, shaffan, dalam keadaan berbaris, rapih, terorganisir ya, ka'annahum bunyanun marsus, seperti seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh gitu ya. Nah, itu marsus itu betul-betul ya, kalau di dalam diibaratkan itu mah ya, kokoh yang tidak ada lubangnya ya, sehingga dipatri gitu ya, marsus itu. Jadi kalau kita umat muslim ya terorganisir dalam sebuah barisan jihad fisabilillah, nah maka seperti bangun yang kokoh, maka musuh Islam itu tidak mungkin menghancurkan kita. Kenapa Islam sekarang ya begitu mudah untuk dikalahkan oleh para kufar ya, karena kita itu tidak teratur berbaris gitu ya, seperti bangunan yang kokoh tetapi terpecah belah gitu ya, sehingga mudah untuk seperti sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina ya, kita sangat terpukul ya dengan keberadaan itu. Nah, mudah-mudahan kita yang berada di Indonesia, khususnya di Jamiah Persis, semuanya itu berjuang, berjihad fisabilillah secara terorganisir, berbaris seperti bangunan yang kokoh, sehingga musuh-musuh Islam merasa takut ya untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian di surah Al-Imran juga 104 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takun, hendaklah kalian menjadi wal takum minkum, hendaklah kalian menjadi ummatun ya, umat yad'una ilal khair, yaitu umat yang menyeru kepada khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf, kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi
Mudah-mudahan kita juga ya memiliki semangat untuk menjadi umat yang bisa mengajak amar ma'ruf nahi munkar, dan itu bisa dilakukan secara sempurna ketika kita berjam'iyah ya. Kalau kita sendiri misalnya ya, nah tentu saja akan agak kesulitan gitu ya, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf terhadap pemerintahan, amar ma'ruf terhadap orang-orang di sekitar kita. Dengan kekuatan jam'iyah insya Allah bisa lebih maksimal. Kemudian di surah Al-Imran tadi ya, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah di sini adalah ad-din, yaitu agama, yaitu berpegang teguh pada Quran Sunnah jami'an, secara berjamaah, secara terorganisir ya, berkelompok, wala tafarraqu, dan kalian jangan bercerai-berai. Kemudian ini belum terbuka ya. Kemudian selanjutnya adalah hadis ya, hadis juga menguatkan nih, hadis dari Abi Dzar, isnani khairun min wahid, bahwa dua itu lebih baik daripada satu. Wa salasa khairun min isnain, tiga lebih baik daripada dua. Wa arba'atun khairun min salasah, dan empat itu lebih baik daripada tiga. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk berjamaah. Fa innallaha azza wa jalla la yajtami'a ummati illa 'alal huda, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku kecuali dalam hidayah. Nah, jadi di sini bahwa berduaan itu lebih baik daripada menyendiri ya, tiga itu lebih baik daripada berdua, empat itu lebih baik daripada bertiga. Wajib atas kalian berjamaah. Jadi berjamaah itu adalah wajib ya. Di sini fa'alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berjamaah. Fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla la yajtami'a ummati la yajma'a ummati illa 'alal huda, tidak akan mengumpulkan umatku kecuali dalam hidayah. Jadi ketika Allah mengumpulkan umatnya ya, illa 'alal huda, pasti ada hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hadis ini sudah ya, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah berada di atas orang-orang yang berjamaah. Nah, kemudian hadis hadis riwayat yang lainnya misalnya di sini. Nah, tadi ya kayaknya udah yang ini bahwa alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, wa iyyakum wal furqah, kalian harus menjauhkan diri dari furqah, ya, memisahkan diri. Nah, jadi alaikum bil jamaah, jadi hendaklah kalian berjamaah, wa iyyakum wal furqah, janganlah kalian memisahkan diri. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan itu bersama orang yang menyendiri. Nah, ini hati-hati bagi yang senangnya menyendiri, lihat drakor misalnya, kemudian menikmati hal-hal yang ya misalnya nggak bermanfaat. Nah, ini fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan itu senang bersama orang yang menyendiri. Wa huwa minal isnain, nah bahwa setan itu dia akan menjauh dari yang dua orang ya. Maka setan itu adalah ab'ad ya, dia akan menjauh kemudian dari dua orang. Nah, barang siapa yang menginginkan tempat di surga ya, man aroda, ini nggak terlihat kecil-kecil ya, man aroda bi buhutil jannah, man aroda bihubu hatal jannah ya, barang siapa yang menginginkan tempat surga, hendaklah bergabung dengan al-jamaah. Falyalzimul jamaah, maka hendaklah bergabung dengan al-jamaah. Nah, di sini luar biasa ya pentingnya berjamaah. Barang siapa yang kebaikannya menyenangkannya, man sarrathu hasanah ya, kemudian keburukannya menyusahkannya, wasa'athu fa'alaikum mu'min, falakumul mu'min, maka dia itu adalah orang mukmin. Jadi di sini intinya dalam hadis ini dikuatkan bahwa kita harus berjamaah, jangan pernah memisahkan diri, karena setan itu senang bersama orang yang menyendiri, dan setan akan menjauh dari orang yang berdua ya. Misalnya, barang siapa di sini yang menginginkan tempat di surga, maka hendaklah bergabung dengan al-jamaah. Nah, jadi dengan berjamaah itu falyalzimul jamaah ya, itu memudahkan ya sebagai kendaraan kita untuk ke surga. Nah, di sini barang siapa yang ketika berbuat baik dia senang, kemudian dia berbuat buruk, kemudian dia merasa sedih gitu ya, merasa susah, falakum al mukmin, maka itu adalah ciri orang mukmin. Nah, kemudian masih banyak juga ini ya, bahwa di sini masih mengingatkan tadi yang tadi ya sama ya, bahwa
innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. La yajma'u ummati ala dhalalah, sesungguhnya Allah itu tidak mungkin mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Wa yadullah alal jamaah, dan pertolongan Allah akan diberikan kepada al jamaah. Nah, di sini barang siapa yang menyendiri, wa man syadda, barang siapa yang menyendiri, maka akan menyendiri di neraka. Syadza ilan nar. Jadi hati-hati ya, bahwa Allah tidak mungkin mengumpulkan umatnya dalam sebuah kesesatan. Wa yadullah ala jamaah, pertolongan Allah diberikan kepada al jamaah. Nah, jangan sampai ya barang siapa yang menyendiri, wa man syadda syadza ilan nar, maka akan menyendiri di neraka. Nah, kemudian di sini juga masih ada ya masih ada juga dari hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari Haris al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 hal. Nah ya, bahwa ana amurukum bi khamsin. Nah, jadi aku merintahkan kepada dengan 5 hal. Yang pertama adalah apa nih? Yang pertama ya, Allah amaroni bihinna, bahwa Allah dengan hal ini telah merintahkan kepadaku. Yang pertama adalah bil jamaah, hidup berjamaah. Jadi Allah menyuruh kepadaku dengan 5 hal itu. Yang pertama adalah bil jamaah, hendaklah hidup itu berjamaah. Wasam'a, ya, harus mendengar gitu ya. Wa ta'ah, taat. Kemudian al hijrah, yaitu perintah untuk hijrah. Wal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Nah, jadi sesungguhnya barang siapa yang keluar dari al jamaah walaupun sejengkal, nah ini man kharaja minal jamaah ya, barang siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal saja, qaidu syibrin, maka ia sudah melepaskan ikatan Islamnya. Faqad khala'a rabqatal Islam min unukihi ila ayyarji'a. Nah, jadi maka ia sungguh telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya alias murtad, sehingga ia kembali lagi ke dalam al-jamaah. Jadi di sini ya hadis dari Haris al-Asy'ari ya. Nah, disampaikan bahwa diperintahkan ya dengan 5 hal, bahwa yang pertama adalah Rasulullah itu disuruh untuk berjamaah, kemudian taat, ya, kemudian mendengar dulu ya, mendengar, taat, hijrah, jihad fisabilillah. Nah, jangan sampai ya, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari jamaah walaupun hanya sejengkal saja, maka itu artinya sudah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya alias murtad, sampai ia kembali ke al-jamaah tadi. Nah, kemudian di sini juga ada lagi ya, misalnya ini yang paling terkenal ya ketika saya mau alimin dari Ustadz itu disampaikan bahwa hadis yang panjang ya dari Huzaifah al-Yamani, bahwa menurut Huzaifah teh ambilkan minum teh, bahwa Huzaifah ya pernah menceritakan hadis yang begitu panjang. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang al-khair ya, tentang kebaikan. Sedangkan aku, kata Huzaifah, bertanya kepada Rasulullah itu tentang syar ya, tentang keburukan. Jadi misalnya kayak sahabat-sahabat itu nanya ke Rasul tentang khair, hal-hal yang baik-baik gitu ya. Tetapi Huzaifah aku bertanya ya tentang asyar, bahwa Rasulullah dulu kami pada masa jahiliyah ya, dan tentang keburukan. Nah, kemudian Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, dengan Islam ya. Jadi Huzaifah menyatakan bahwa dulu kami pada masa jahiliyah ya, pada masa syar, keburukan, kemudian Allah datangkan ya khair, kebaikan dengan datangnya Islam. Nah, apakah sesudah kebaikan itu akan ada keburukan? Nah, apakah sesudah al-khair akan ada asyar? Beliau menjawab iya gitu. Kemudian aku bertanya lagi, apakah sesudah keburukan itu akan ada kebaikan? Nah, jadi setelah Islam ya, setelah al-khair ada syar. Kemudian apakah sesudah syar itu ada kebaikan? Beliau menjawab ya. Tapi padanya ada dakhan ya, ada benalu. Jadi setelah kebaikan akan ada keburukan lagi, kemudian setelah keburukan akan ada kebaikan lagi, tetapi kebaikannya itu ada dakhan, ada benalu. Kemudian Huzaifah bertanya ya, apakah benalu itu? Beliau menjawab, yaitu sekelompok orang yang du'atun ala abwabi jahannam. Ini ya, jadi
sekelompok orang yang dia memberi petunjuk bukan dari petunjuk dariku. Aupa, Aufa. Jadi kayu sa pangganakeun cai ibu batuk. Kemudian ini ya bahwa apakah benalu itu gitu. Kemudian beliau menjawab bahwa sekelompok orang yang dia memberikan petunjuk tapi bukan petunjuk dariku, kata Nabi. Jadi seorang dai, seorang yang mengajak orang tetapi bukan dari petunjuk Nabi. Sebagiannya kau akui kebenarannya dan sebagiannya kau ingkari. Nah, kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Nah, jadi apakah setelah ada khair ya, walaupun ada benalu, apakah akan ada keburukan lagi? Kemudian beliau menjawab ya, ini ya, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu para pendai yang mengajak kepada pintu jahanam gitu ya. Nah, jadi sekarang juga banyak ya para juru dakwah, para du'atun ala abwabi jahannam, penjuru dakwah yang di pintu jahanam, yang mengajak kepada jahanam ya. Barang siapa yang mengikutinya, ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami ciri-cirinya gitu. Jadi ciri-cirinya seperti apa sih yang du'atun ala abwabi jahannam itu? Kemudian Nabi bersabda, mereka itu kulitnya sama dengan kita dan bahasanya juga sama dengan kita ya. Jadi mereka kulitnya sama dengan kita dan berkata dengan bahasa kita. Kemudian aku bertanya, apa yang kamu perintahkan kepada kami jika kami memenuhi hal itu? Kalau ada yang seperti itu harus gimana gitu ya. Kemudian beliau bersabda, bergabunglah dengan jamaah. Nah ini bergabunglah dengan jamaah muslimin dan imamnya. Kemudian aku bertanya lagi, nah ini suka juga diplesetkan ya oleh orang-orang jamus ya, ada jamaatul muslimin, mereka hadis ini dicatut untuk tentang sebuah nama aliran Islam ya, jamus jamaatul muslimin, yang tentu saja sudah itu kesesatannya ya, tetapi ini bukan seperti itu, maksudnya bukan jamus itu bukan nama gitu ya. Bergabunglah dengan jamaah muslimin dan imamnya. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada al-jamaah? Misalnya di sekitar kita itu nggak ada al-jamaah dan imamnya gitu. Beliau menjawab, jauhilah oleh kamu semua firqah, sekalipun kamu harus memakan akar pepohonan sampai maut menjemputmu dan kamu dalam keadaan tetap begitu. Jadi lebih baik menjauh gitu ya. Lebih baik menjauh daripada ya dari firqah ya. Firqah itu walaupun banyak misalnya, tetapi lebih baik kita menjauh walaupun kita harus meninggal ya dalam keadaan menggigit akar pohon. Nah, seperti itu. Nah, jadi hadis dari Huzaifah yang begitu panjang itu ya, saya tidak bacakan hadisnya ya kan begitu panjang. Perjalanan Islam itu memang akan mengalami pasang surut ya, tidak tetap dalam sebuah keadaan, dan kita diwajibkan bergabung ya dengan al-jamaah. Yang disebut dengan al-jamaah itu memiliki imam atau pemimpin ya. Nah, tadi jamaah muslimin di sini bukan sebuah nama jamus ya, tetapi ini sifat, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap apa-apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi jamaatul muslimin di sini adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau orang-orang yang melaksanakan al-haq. Kemudian jika tidak ada al-jamaah, maka janganlah bergabung dengan firqah dolalah. Firqah dolalah itu adalah sekumpulan ahlul batil ya, kelompok yang sesat. Nah, itu kita harus menjauh walaupun kita harus meninggal dalam keadaan memakan akar pepohonan ya sampai maut menjemput. Nah, seperti itu. Ini saking pentingnya jamaah. Kemudian selanjutnya adalah, nah tadi ini ada larangan memisahkan diri dari al-jamaah. Bahwa tentu saja ya, ajaran Islam itu selain memerintahkan untuk iltizam terhadap jamaah dan melarang untuk memisahkan diri atau keluar dari al-jamaah. Di antaranya di sini ya, hadis yang pertama dari Bukhari ya, dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa man ro'a, barang siapa yang mendapatkan ya min
dari pemimpinnya itu salah ketik, min amirihi itu banyak yang salah ketik ya. Man ro'a, barang siapa yang mendapati atau melihat, min amirihi, dari pemimpinnya, syai'an, sesuatu yang yukrikuhu, yang dia tidak suka gitu. Jadi misalnya melihat pemimpin atau ketua ya, misalnya dia nggak suka, tetapi walaupun nggak suka, falyasbir alaih, harus bersabar atasnya. Fa innahu, karena sesungguhnya, man faroko, barang siapa yang memisahkan diri, al jamaah, dari al jamaah, shibron, teh ayu punten eta casan teh casan laptop ya bade parem gerak deui Ibu, hapuntennya ya waktu saya 3 menit di penginten teh sabaraha menit beralih nya ke siap link orang mobilenya Bu ya. disingkat-singkat. Aya casan laptop teh. Nah ini ya, bahwa man faroko, barang siapa yang memisahkan diri, al jamaah, dari al jamaah ya, shibron, walaupun hanya sejengkal saja, famata, kemudian dia meninggal, illa mata mitatan jahiliyatan, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi mati dalam keadaan jahiliyah itu bukan berarti dia meninggal dalam keadaan murtad kafir, tapi meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah karena tidak ada imam yang dia taati. Nah, jadi seperti meninggalnya orang jahiliyah karena tidak punya imam yang dia taati. Kemudian ini juga ya, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dari pemimpin ya, falyasbir, maka adalah bersabar. Fa innahu, maka sesungguhnya barang siapa yang kharaja minas sultan, sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpin ya, shibron, walaupun hanya satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyatan, maka dia matinya itu seperti matinya orang jahiliyah. Nah, banyak lagi juga ya. Kemudian karena beberapa menit lagi kata Tesipa ya, kita ringkas saja. Nah, kewajiban memelihara keutuhan al-jamaah. Nah, jadi ketika kita sudah masuk dalam sebuah jamaah, harus dijaga keutuhannya, solidaritasnya, kesolidannya ya, karena banyak juga persoalan, hambatan, gangguan gitu ya. Di antaranya yang pertama adalah selalu bermusyawarah. Nah, jadi jangan, pokoknya hal sekecil apapun musyawarahkan gitu ya. Misalnya jangan sampai terburu-buru, pokoknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam amri, satu urusan saja kita harus bermusyawarah, apalagi di pemudi Persis itu ada umur, berbagai urusan ya di itu kan. Nah di sini di surah Asy-Syura, walladzina istajab wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum, dan urusan itu ya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini adalah ciri-ciri orang mukmin. Nah ini ya, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah di sini ya, maka kalau bukan disebabkan dari rahmat Allah ya, kamu berlemah lembut ya kepada para sahabat. Kalaulah Nabi Muhammad keras ya, walaupun tafaddan ghalidul qalbi ya, kalau Nabi keras, lam faddu min haulik, pasti mereka akan menjauh darimu Muhammad gitu ya. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam sebuah urusan. Fa iza azamta, ketika kamu sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi ini selalu menyemangati ya, ketika saya misalnya membuat proker, misalnya kita sudah itu fatawakkal, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika kita sudah membulatkan tekad ya, akan melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian di antaranya juga ini yang kedua adalah tabayun ya. Tabayun misalnya bahwa dalam sebuah jamiah itu harus banyak cek and recheck ya, klarifikasi tentang sebuah berita. Jangan sampai berita itu menjadi sebuah fitnah atau gibah gitu ya. Jangan, harus selalu berpikir positif juga ya, bahwa di sini inja akum fasikun, ketika datang kepada kalian fasikun, seorang yang fasik, binabain, dengan sebuah berita, fathabayanu, maka kalian harus tabayun dulu, angtusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai ya kalian supaya kalian itu tidak menimpa musibah ya, supaya kalian kalau menimpa musibah nanti akan menyesal terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Kemudian selanjutnya adalah semangat untuk islah di sini ya, semangat untuk islah,
Pokoknya semangat untuk mencari solusi ya, bukan untuk mengembangkan konflik, bukan untuk terus mau di itu masalah terus gitu ya. Semangat untuk mencari solusi, semangat islah ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini semangat islah. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak silaturahmi. Nah, ya dengan memperbanyak silaturahmi, banyak persoalan yang bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini ya dalam hadisnya sudah sangat terkenal ya. Ya ayuhan nas afsyus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu billail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Mudah-mudahan ini sebagai di jamiah ini sebagai wasilah kita ya untuk masuk surga, karena kita memperbanyak afsus salam, menyebarkan salam, saling memberikan makanan, menyambung tali silaturahmi, dan saling mengingatkan ya dalam sholat malam ketika orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, pasti akan masuk surga dengan selamat. Kemudian dua lagi ya tanggung tesipa ini ta'awun ya. Nah ini ta'awun ya, saling tolong menolong baik dalam kebaikan ketakwaan ya, tidak individualistis atau anani ya, egois mementingkan diri ya, tidak peduli terhadap sesama ya, misalnya terutama ketika mendapati kesulitan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Bahwa orang mukmin itu al mukmin lil mukmin kalbun yan yashuddu ba'duhu ba'dan, bahwa mukmin itu ibarat sebuah bangunan, satu sama lain saling mendukung, saling menguatkan ya. Bahwa kita bisa melihat dalam hadis bahwa tarol mukminin, kalian melihat orang mukmin itu fitarahumihim, dalam hal saling menyayangi, watawadihim, dan mencintai ya, kama salil jasad ya, seperti satu tubuh. Idastaka minhu adwun, apabila sebuah tubuh itu terkena sakit ya, maka tada'asa iru jasadihi bisahri wal humma, maka seluruh tubuhnya itu akan merasakan demam. Yang terakhir ini ya, menjauhi perbedaan. Pokoknya sekecil apapun perbedaan, jangan ini yang sering mengganggu ukhuwah ya. Pokoknya paling tidak diusahakan diminimalkan perbedaan-perbedaan itu ya, bahwa untuk beresnya. Nah di sini bahwa la takhtalifu, janganlah kalian berbeda-beda atau berikhtilaf ya dalam ibadah. Fatakhtalifu qulubakum, nanti kalian akan berbeda-beda atau berselisih. Nah ini mungkin sudah sangat hafal ya di panduan hidup berjamaah ya, mungkin di mu'alimin juga sudah diajarkan, kemudian sudah di pemudi juga ya, sudah sampai training instruktur sudah sangat hafal. Tetapi tetap saja kita sebagai manusia perlu pencerahan ya. Ibu juga hanya membacakan saja apa yang sudah ada. Terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin untuk pengantar itu ya yang sudah disampaikan Ibu, bagaimana tentang kejamiahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ningan Ibu tuh masuk. Bukan itu tadi keluar Ika asam ini, tapi entah sih ini. Ika asam ini.